Ya, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Indonesia Bisa. Saat ini kami akan hadirkan perbincangan bersama BMKG, membahas terkait dengan perakiraan musim kemarau, serta antisipasi potensi kekeringan pada puncak musim kemarau tahun 2024 di Bali. Nah, kira-kira ini kita sudah memasuki musim kemarau apa belum ya? Karena memang sudah lumayan panas ya terasa di Kota Singaraja. Nanti kita akan berbincang bersama Koordinator Analisa dan Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Imade Dwi Wiratmaja SSI, dan juga bersama Perakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Trayi Budi Samanto STR. Dan terkait topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya pendengar di line telepon di 0362 24 644 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan perakiraan musim kemarau serta antisipasi potensi kekeringan pada puncak musim kemarau tahun 2024 di Bali. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini Koordinator Analisa dan Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Imade Dwi Wiratmaja SSI. Selamat siang. Selamat Pak siang, Dwi. Mbak Hen. Sehat selalu Pak Dwi. Terima Mbak Hen, kasih. apa kabar nih? Sehat-sehat, tentunya kita bisa bersua Pak Dwi ya. Betul. Dan juga kalau beberapa waktu lalu karena memang mungkin pancaroba atau gimana ya Pak Dwi ya, dari musim hujan ke kemarau lumayan juga nih di RRI teman-teman banyak yang sakit, begitu flu-nya, penyakit-penyakit yang mungkin jadi ulang tahun setiap tahun begitu ya. Normal terjadi. Nanti kita akan bahas juga terkait kemaraunya. Ini kita sudah masuk kemarau atau belum? Tapi ini sapa dulu nih Ki, ada Pak Perakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Trayi Budi Samanto STR. Selamat siang. Baik, selamat siang, Bu. Pak Trayi, karena Pak Budi? Pak Trayi boleh. Trayi boleh. Ya, dipanggil Trayi boleh. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Sebenarnya kita kapan sih musim kemarau nih Pak? Ini sudah masuk musim kemarau atau gimana nih? Wah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Jadi kemarin pas musim hujan, ini kenapa hujannya nggak datang-datang? Okay. Begitu musim kemarau, kok udah ini panas aja kan gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari data ya, dari 10 hari terakhir di sebagian besar wilayah Bali itu memang hujannya sudah mulai berkurang. Dan hampir di Bali itu ada 20 zona musim. Jadi wilayah Bali ini dibagi ke zona-zona musim, di mana zona musim itu ditentukan kesamaannya wilayah tersebut masuk musim kemarau, masuk musim hujan. Jadi ada 20. Nah, dari 20 itu ternyata sebagian besar bahkan 16 zona musim sudah indikasi masuk musim kemarau. Di mana musim kemarau itu kalau menurut versinya BMKG dalam 10 hari itu curah hujannya harus di bawah 50 dan diikuti tiga dasarian, berarti kurang lebih 1 bulan berturut-turut di bawah 50 atau kurang dari 150. Jadi teknisnya seperti itu. Jadi memang kalau lihat dari data sebagian besar wilayah Bali sudah akan masuk musim kemarau. Nah, yang sudah masuk musim kemarau ada khususnya di Buleleng. Betul, di Kecamatan Buleleng, kemudian di Kintamani, kemudian di Nusa Penida itu sudah masuk musim kemarau. Secara keseluruhan mereka masuk musim kemarau di akhir April kemarin. Memang musim kemarau kita tahun ini sedikit mundur, ada jeda sekitar 1 bulan dari normalnya yang biasanya mulai itu banyak di bulan April. Nah, sedangkan mulai saat ini mulainya banyak di bulan Mei. Jadi mundur 1 bulan lah kurang lebih. Dan ya kita sudah beberapa wilayah tadi sudah masuk musim kemarau, sedangkan beberapa lagi akan masuk musim kemarau seperti itu, Mbak. Baik, berarti kalau tahun ini jenis kemarau yang gimana Pak? Karena sebelumnya kan tahun lalu itu ada kemarau kering begitu tuh. Menarik ya. Jadi kalau kita tuh ngomongin iklim sekarang tahun apa ini? Tahun El Nino kah, La Nina kah? Nah, untuk saat ini memang kondisi El Nino-nya mengindikasikan netral. Netral tuh bagaimana? Netral tuh bagaimana yang biasa kita rasakan selama 30 tahun terakhir. Jadi ya mirip-mirip lah sebenarnya. Jadi ketika nanti BMKG bilang, oh ini tahun La Nina berarti agak basah. Di kemarau tuh biasanya masih ada turun hujan dengan peluang yang cukup banyak. Kemudian kalau El Nino bagaimana? El Nino tuh kemaraunya lebih kemarau lagi, lebih kering lagi seperti itu. Nah, saat ini tahunnya tahun netral sebenarnya. Jadi dari indikasi beberapa model yang kita jalankan juga mengatakan sementara saat ini netral, tapi ada indikasi nanti
akan terjadi La Nina, tapi masih indikasi. Itu kita akan terus pantau terus, dan nanti misalnya ada gejala kita akan infokan untuk persiapannya begitu. Baik, berarti kalau netral di dalam musim kemarau itu adalah hujannya dikit gitu ya. Jadi ya memang mungkin yang perlu kita sampaikan, musim kemarau itu bukan berarti sama sekali tidak ada hujan. Musim hujan pun sama sekali hujan terus itu bukan. Jadi memang ada jeda gitu ya. Di musim kemarau tuh masih ada turun hujan, cuman intensitasnya ringan gitu, tidak sebanyak yang pada saat musim hujan. Nah di saat musim hujan pun ada jeda kering nih, mungkin 3 hari, seminggu gitu nggak ada hujan. Nah mungkin itu yang menjadi pertanyaan masyarakat biasanya. Ini hujannya bagaimana kok nggak ada hujan? Padahal normal seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya normalnya seperti itu karena biasanya kita ada yang sama sekali tidak ada hujan daerah-daerah tertentu di Buleleng begitu. Ada. Dari data dari 2015 sampai 2023 kemarin kita rekap, daerah TJ Kule memang langganan. Kita katakan langganan bahwa setiap tahun tuh paling lama dia tidak menerima hujan. Bahkan di tahun-tahun El Nino, tahun-tahun kering itu bisa sampai 250 hari. Jadi kurang lebih berapa bulan itu? 6 bulan. Iya, 6 bulan tidak ada hujan sama sekali. Seperti tahun kemarin kan ya, sempat betul. itu. Kalau tahun kemarin enggak terlalu, dia hanya enggak nyampe nyentuh 120. Oke. Ya, berarti 120 berarti 3 bulan ya. Di tahun 2015, di tahun 2019 di saat kita terkena El Nino dengan intensitas yang moderat, di daerah sana sampai 259 kalau nggak salah. Tidak turun hujan. Wah, lumayan juga ini kalau tidak kemarin ada hujan sama di sekali. Melayu itu 60 hari tidak turun hujan, masyarakatnya sudah mengeluh. Air di mana? Air hilang. Sedangkan di TJ Kule, daerah Sambi-Renteng, kemudian di daerah apa lagi namanya? Di Les itu kan. 250 hari itu kondisinya bagaimana? Akhirnya kita turun survei juga ke bawah dan melihat di sana fine aja sepertinya, karena memang masyarakat sudah terbiasa seperti itu mungkin. Nah ini yang mungkin pola adaptasi manusia ya. Jadi daerah sana memang khas keringnya, cuman masyarakatnya sudah beradaptasi sudah siap. Berarti memang bisa dikatakan sudah tanggap bencananya luar biasa seperti itu. Tapi kami BMKG kan juga tetap harus menginformasikan apa langkah-langkah pemerintah yang memang diperlukan saat nanti tahun La Nina, tahun El Nino seperti itu. Baik. Tapi kalau saat ini netral katanya. Sementara netral. Jadi kita menikmati memang harusnya seperti ini begitu. Jadi di Mei Juni itu memang panas ya. Memang dari dulu seperti ini gitu netralnya. Oke. Ini ke Pak Trai deh. Kalau untuk apa yang sebenarnya mempengaruhi hal-hal tersebut sih Pak Trai? Ini kan ada yang kemarin benar-benar kering, lebih lumayan lama. Kalau sekarang yang lebih netral. Apakah pengaruh angin kah? Atau karena lautnya lebih panas? Atau apa karena di Antartika esnya mencair itu yang menyebabkan dia? Baik. Nah jadi kan di sini curah hujan itu sangat kompleks ya Bu. Kenapa sangat kompleks? Karena curah hujan itu tidak terlepas sendiri dari yang namanya hubungan antara daratan, lautan dan udara, atau istilahnya interaksi antara laut dan atmosfer. Nah, laut kan itu sumber air utama di mana hujan itu sumbernya dari penguapan air itu sendiri. Nah, laut itu menjadi sumber utama dari curah hujan kita. Nah, laut biasa disebut dengan yang berhubungan dengan curah hujan itu suhu muka laut. Di mana jika suhu muka laut itu tinggi, berarti proses penguapan airnya itu kan lebih banyak. Jadi hujannya lebih banyak juga. Jika suhu muka lautnya itu rendah atau dingin, berarti curah hujannya itu sedikit karena penguapannya sedikit. Penguapan itu kan yang akan membentuk awan. Jadi airnya itu menguap, membentuk awan dan turunlah hujan, begitu kasarannya. Nah, kenapa kok lebih kering dari biasanya sebelumnya ini? Karena sebelumnya ini bersifat kita mengalami fase El Nino. Kita mengalami fase El Nino lemah hingga moderat. Jadi kondisi suhu muka laut di sekitaran perairan wilayah Indonesia itu lebih dingin dari biasanya, lebih dingin dari normalnya, sehingga disebut dengan fase
El Nino, karena suhu muka laut di perairan Indonesia itu lebih dingin, proses penguapan airnya itu lebih sedikit dan mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia itu sedikit. Terdampaknya sedikit, apalagi untuk wilayah-wilayah yang memang berkarakteristik kering, jadi lebih kering gitu dari biasanya. Nah, sedangkan untuk bulan-bulan sekarang, Mei, Juni, Juli, hingga Agustus, itu diprediksikan memang menuju ke fase netral. Jadi sekarang itu ke fase netral, sehingga sama dengan atau hampir mirip dengan normalnya begitu. Karena sebelumnya itu kita mengalami fase El Nino, jadi lebih kering dari sebelumnya. Dan karena utamanya itu ya karena perihal suhu muka laut tadi, interaksi antara laut dan atmosfer, yaitu suhu muka laut, dan karena juga pengaruh dari angin juga bisa. Nah, tapi yang utama itu dari suhu muka laut juga. Oke, tergantung lautnya juga ini berarti ya. Tapi kalau di media sosial saya lihat banyak juga yang mengeluh ini panasnya, ini suhu panas yang luar biasa. Bahkan ada beberapa hari yang lalu menyebutkan kalau ini adalah apa sih namanya Pak, istilahnya yang suhu panas di muka bumi, katanya ada pemanasan. Heat wave itu ya? Iya, heat wave itu ramai juga yang membagikan. Benarkah kita mengalami heat wave atau gimana? Padahal kan tadi disampaikan sebenarnya ini normal, netral begitu suhunya. Kalau berdasarkan, kita kan ngomongnya berdasarkan data ya. Jadi memang di sejak 2023 ini memang menyentuh yang namanya suhu tertinggi sepanjang pengamatan lah istilahnya. Jadi memang kondisi kita yang kita sudah tahu, pemanasan global nyata terjadi dan kita sudah rasakan begitu kan. Permasalahan heat wave sebenarnya lebih banyak terjadi di lintang tinggi seperti benua Asia bagian selatannya. Hanya kita di tropis begitu ya. Sebenarnya memang kondisinya seperti ini, ditambah lagi memang ada peningkatan suhu global, jadi memang panasnya itu lebih terasa gitu. Memang ya dampak perubahan iklim, dampak pemanasan global yang sedang kita rasakan saat ini gitu. Jadi memang kalau dibandingkan 5-10 tahun yang lalu ya jelas kita merasa rasanya seperti ini ekstrim gitu. Cuman belum perlu sampai yang heboh gitu ya. Tapi memang normalnya begini, seperti ini, di mana nanti di Juli, Agustus, bahkan di beberapa daerah September baru mencapai puncak musim kemarau-nya. Jadi memang ini permulaan. Ini baru awalnya baru awalnya. Sudah rasanya banyak yang mengeluh begitu. Cuman uniknya di mana nanti di Juli Agustus kalau kita di Bali itu kan sasihnya kase karo. Nah, itu akan mendapat sedikit nikmat di pagi hari. Itu puncak suhu terendah biasanya di Juli Agustus. Nah, jadi kalau kita bicara suhu, biasanya suhu tertinggi itu terjadi di bulan-bulan Desember, Januari. Nah, suhu terendah itu biasanya uniknya di kemarau dia begitu. Jadi musim kemarau di kita kan banyak faktor tuh seperti yang tadi disampaikan. Nah, faktor yang utama tuh saat ini di Juli Agustus itu matahari berada di lintang utara. Jauh sebenarnya dari lintang kita. Dari Bali lah istilahnya katanya. Ditambah dengan masa udara dingin dari Australia. Nah, itu yang bikin anginnya, ciri-ciri khas musim kemarau itu ya anginnya kenceng, angin timuran tuh kenceng. Nah, musim layangan kalau anak-anak sudah mulai liburan main layangan, musim kemarau dah ini ya. Jadi seperti itu. Jadi adanya angin dingin, nah itu yang terasa sebenarnya kemarau tapi tidak terasa terlalu panas sebenarnya. Cuman memang saat ini karena ya kita sedang mengalami pemanasan global, jadi ketika berjemur sebentar saja di matahari terasa sangat menyengat begitu. Di samping memang tutupan awannya berkurang. Jadi full kita kena matahari. Jadi begitu. Itu juga awan-awan yang ada itu juga mempengaruhi. Jadi memang kalau banyak awan sedikit teduh. Cuman ketika banyak awan itu, kenapa bisa banyak awan? Anginnya yang berkurang. Sumu istilahnya apa bahasa Bali? Ongkep bahasa Balinya ya. Melepek gitu. Panasnya melepek gitu. Jadi kalau orang kalau sekarang memang panas tapi panas menyengat ketika kita berteduh tidak di paparan sinar matahari langsung, suhu itu tidak signifikan rasanya. Masih ada sepoi-sepoi anginnya. Betul. Jadi memang kompleks sekali masalahnya. Wah, ternyata ada saling berhubungan gitu. Mungkin memang sudah ada yang saling melengkapi. Betul. Begitu ya, tidak panas tidak panas sekali begitu. Padahal kalau kita bicara musim hujan kan Desember, Januari itu puncak-puncak. Kenapa suhunya bisa tinggi? Ya karena
panas melepek ongkapnya tadi begitu. Padahal hujan begitu kan. Harusnya kan dingin kan gitu. Baik. Beda saat musim kemarau malah pagi-pagi itu luar biasa dinginnya. Dingin, terasa nanti dinginnya. Kalau di Singaraja bilangnya musim koma gitu. Oh ya, kacang komanya deh ya, betul-betul. Baik, menarik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Anda yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan begitu ya. Kita masih bersama BMKG, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 0362 24644 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399979. Nanti kita kembali lagi, kita jeda sejenak dulu ya Bapak narasumber. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beli, pohon di samping rumah ini tebang saja ya. Takutnya tumbang dan menimpa rumah kita. Enak aja. Ini pohon warisan, berbuah banyak. Sayang kan ditebang? Waduh, rumah kita, Beli. Rumah kita hancur. Waspada cuaca ekstrim. Gelombang panas adalah fenomena alam yang seringkali menyebabkan suhu udara melonjak secara signifikan, mengakibatkan risiko kesehatan yang serius bagi kita semua. Gelombang panas terjadi di Indonesia saat suhu udara secara signifikan meningkat di berbagai wilayah selama musim kemarau. Indonesia dengan iklim tropisnya sering mengalami suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Gelombang panas dapat terjadi di berbagai bagian Indonesia, terutama di daerah-daerah yang cenderung kering seperti di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Memahami tanda-tanda bahaya gelombang panas adalah langkah penting dalam melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai adalah pusing dan kebingungan, kulit kemerahan dan berkeringat berlebihan, kelelahan yang berlebihan, nyeri kepala yang parah, nafas pendek dan sesak nafas, muntah dan diare, dan hilangnya kesadaran. Penting untuk mengenali dan merespon tanda-tanda bahaya gelombang panas dengan cepat dan tepat. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Selalu prioritaskan kesehatan selama periode panas yang ekstrim. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Indonesia Bisa, kita masih berbincang bersama BMKG, perkiraan musim kemarau serta antisipasi potensi kekeringan pada puncak musim kemarau tahun 2024 di Bali. Kita masih berbincang bersama Koordinator Analisa dan Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Imade Dwi Wiratmaja SSI, dan juga bersama Perakirawan Stasiun Klimatologi Bali, Bapak Trai Budi Samanto STR. Bapak-bapak, narasumber, kita menyapa pendengar juga di line telepon. Mohon izin ya, langsung kami angkat teleponnya dulu. Selamat siang, Pro 1. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, saya Pak Putu Laba. Pak Putu Laba. Pak Putu Laba di Subuh. Silakan Pak Putu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Niki, ditanyakan sama BMKG.
Iya. Selamat siang kepada narasumber Pak Wira Maje ya. Iya, Pak, selamat siang. Selamat siang. Jadi atas izin untuk memberikan solusi, saya terima kasih kepada RRI. Nah, jadi sehubungan dengan suhu, jadi saya telah merasakan di sini, saya ada di pegunungan gitu. Saya menggunakan kipas angin. Kadang-kadang di waktu hujan pun, hari-hari hujan seperti kemarin, saya menggunakan kipas angin. Begitu suhu temperaturnya di pegunungan sekarang. Ini sangat mengganggu sekali untuk kesehatan, itu masalahnya. Ya, jadi kadang-kadang saya memang betul itu keluar keringat, kepala pusing gitu. Jadi saya cuma tidak mengambil tindakan membawa ke rumah sakit. Saya menggunakan tempat untuk merendam kadang-kadang untuk menurunkan suhu tubuh saya gitu. Oke, baik. Nah, itu kemudian saya menjemur pakaian. Sekarang menjemur gitu sementara waktu 3 jam sudah kering gitu. Ini sangat saya kejutkan gitu. Kadang-kadang malam hari saya cuci jam 10 malam itu saya kira masih basah, tahu sudah kering, sudah bisa dipakai di pagi hari. Nah, ini kadang-kadang saya khawatir, sangat mengkhawatirkan untuk kesehatan tubuh saya itu. Nah, jadi gimana tanggapan kepada Pak Made, BMKG-nya, apa yang perlu kita kembangkan, karena sampai ke desa-desa sudah meresmes suhunya sangat besar sekali. Itu terima kasih Pak De. Ya, terima kasih Pak Labe di Subu. Nah, Subu ini kan biasanya pegunungan yang adem gitu ya, dingin. Tapi sekarang sudah panasnya gerah begitu. Betul. Jadi memang tidak hanya terjadi di Subu. Subu itu di Busung Biu kalau nggak salah ya. Jadi memang hampir seluruh daerah dataran tinggi di Bali atau di wilayah lain juga pada umumnya merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh Pak Putu Labe. Jadi kemarin saya sempat ke Kintamani, yang kita tahu di mana Kintamani kalau kapan mau pagi, mau siang, malam dingin. Tapi coba ke Kintamani sekitar jam 10, jam 11. Saya ngerasa itu bukan di Kintamani. Begitu pula di Bedugul, yang hawa dingin yang dulu kita pokoknya masuk di Patung Jagung itu terasa dingin, entah kemana menghilang. Nah, inilah dampak atau efek yang sedang kita alami sekarang, di mana pemanasan global itu memang sudah terjadi gitu. Jadi di Bali pun sedang merasakan itu. Karena apa ya? Memang satu, kita tidak bisa hindari pertambahan populasi manusia. Di mana kalau kita analogikan dalam ruangan ini nih Mbak, kita ada 3 orang dengan kurang lebih 3 kali 4 meter lah istilahnya. Di ukuran yang sama, bumi kita kan ukurannya segitu-segitu ya. Ditambahkan orang misalnya di sini 20 orang. Kira-kira gimana? Apa yang kita rasakan? Gerah. Walaupun AC-nya ya 2 PK misalnya. Dengan pertambahan penduduk tanpa adanya pertambahan AC misalnya kan, pasti gerah gitu. Dan itulah yang terjadi saat ini. Di Bali kita memang kalau dilihat secara statistik jumlah penduduknya sudah banyak. Kemudian yang dirasakan di Busung Biu dalam 5 tahun terakhir sudah mulai merasa gerah seperti tadi, memang dirasakan juga di tempat lain gitu. Karena memang ya satu, jumlah penduduk kita bertambah, kemudian aktivitasnya semakin banyak, jadi ada juga poin-poin di mana lingkungan diabaikan. Jadi ya apa ya istilahnya saling mempengaruhi, saling terikat dan terkait apa yang kita lakukan dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi ya yang harus dilakukan ya, mau tidak mau kita juga harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan seperti ini. Syukur di desa masih ada lahan-lahan terbuka yang bisa ditanami pohon atau semacamnya ya. Jadi memang perubahannya terasa tapi tidak signifikan kalau dibandingkan dengan daerah kota. Jangankan kipas angin, AC pun nggak akan terasa kalau di pusat-pusat kota, apalagi pas musim terik-teriknya. Nah mungkin yang harus kita waspadai adalah kesehatan kita, seperti tadi disampaikan juga dari iklan RRI, terus hidrasi tubuh kita. Jadi setiap 1 jam misalnya minum walaupun tanpa merasa haus, untuk menghindari dehidrasi seperti itu. Jadi salah satu langkahnya itu. Kemudian yang kedua, mari sama-sama jaga lingkungan. Jadi memang konsep dulu yang pernah diajar di sekolah, reboisasi itu penting ya, memang sangat penting begitu.
Jadi salah satu yang bisa pohon-pohon tawarkan itu adalah dia bisa memberikan oksigen pada siang hari seperti itu. Jadi ya kita sebagai orang Bali, mari sama-sama mulat sarire dari mana pertambahan penduduk tidak bisa dihindari. Bagaimana kita mencari jalan keluar dari sana. Jadi tetap kita menjaga lingkungan. Jadi kalau misalnya kita sama-sama aware gitu ya dari seluruh Bali misalnya paham Trihita Karana, saya rasa perubahan iklim ini dapat kita tekan perlahan gitu. Kita tidak bisa mengubah, tapi perubahan itu pasti, tapi perlahan, itu tidak serta-merta seperti saat ini. Yang saya sayangkan ketika di Kintamani dulu yang kita lihat adalah hamparan danau apa segala macam. Kalau sekarang bangunan semua. Ya, kurang lebih seru. Yang bisa disalahkan siapa? Kan tidak ada. Kan kita juga yang membuat seperti itu. Jadi terlihat indah, tapi dari faktor lingkungan yang kita baru rasakan setelahnya seperti itu. Jadi seperti punya lahan di pegunungan misalnya, kita babat hutannya, illegal logging. Yang menyalahkan kan memang tidak ada saat itu, tapi setelah itu baru terasa dampaknya seperti itu mungkin. Kalau dulu mungkin tidak terlalu terasa, wah enggak apa-apa, kalaupun sudah dibabat, masih dingin-dingin aja begitu. Kalau sekarang ya mungkin langsung tiba-tiba begitu. Betul. Ya. Seperti contoh kasus, bukan saya melihat daerah lain misalnya, kita lihat Jatiluwih dulu yang kita cari sana adalah udara jernih, pemandangan hamparan sawah. Kalau sekarang kafe yang banyak di sana. Iya. Jadi kemarin hujan deras, sempat longsor, jadi kasus. Ternyata bangunannya tidak mendapatkan izin. Jadi kan akhirnya dampaknya kemana-mana jadi. Iya, dulu terasering-nya untuk sawah, sekarang terasering-nya untuk villa-villa begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukannya kita gimana ya? Ya yang pasti lingkungan dijaga, nanti lingkungan akan menjaga kita gitu. Baik. Dari BMKG pun melihat perubahan yang signifikan. Sangat, betul. Dari tahun ke tahun ya, betul. Pak? Kalau BMKG kan melihatnya data gitu ya. Bagaimana suhu di Bali? Ya memang nyata terjadi peningkatan suhu begitu. Iya. Dan menurut beberapa penelitian peningkatan suhu 0,5 sampai 1 derajat dampaknya luar biasa bagi kemanusiaan. Iya. Jadi ya kita sedang menikmati apa yang sudah kita lakukan seperti itu kurang lebih. Pertambahan populasi manusia, kalau di ruangan ini bisa ditambah AC-nya, kalau di bumi bisa ditambah pendinginnya, gimana ini? Nah, salah satunya tadi pohon-pohon menyumbang oksigen kepada kita. Yang kita perlukan ya oksigen. Jadi di samping dia nanti menjadi naungan panas, memberikan oksigen, emang itu yang kita perlukan saat ini gitu. Satu orang satu pohon ya pendengar ya. Tapi tanamnya di mana ini? Itu yang bingung. Baik, di WhatsApp selamat siang untuk para narasumber. Situasi perairan saat musim kemarau nanti bagaimana katanya? Apakah aman untuk melaut atau kapan ada saat-saat yang mengkhawatirkan untuk melaut? Kemudian dia juga menanyakan Buleleng daerah mana yang paling kering nantinya? Oke. Ya, kalau kita bicara aman tidak untuk melaut, saat ini karena anginnya timuran, posisi Buleleng ada di utara, itu belum gelombang tingginya belum terjadi. Nah nanti kebalikan, nanti di bulan November, Desember, Januari itu baru anginnya dari barat. Yang paling kena pertama daerah Buleleng. Jadi secara klimatologis gelombangnya lebih tinggi di bulan-bulan itu, di bulan-bulan pas musim hujan. Kemudian nanti di saat ini itu cenderung landai. Jadi yang perlu diwaspadai adalah potensi panas ini. Kalau nelayan kan mungkin sudah biasa terkena itu. Jadi kalau dari segi gelombang, tinggi gelombang untuk bulan-bulan Juli, Agustus di Bali Utara cenderung aman. Yang perlu waspada adalah Bali Selatan. Ya, gelombang-gelombang tinggi biasanya terjadi di Juli, Agustus di wilayah perairan selatan Bali. Malah saat musim kemarau seperti itu. Betul. Jadi kan di Bali ini ada dua sisi, utara dan selatan. Terpapar angin kencang di bulan Juni, Juli, Agustus itu bagian selatannya. Nanti di Oktober, November, Desember bagian utara yang lebih banyak terjadi gelombang tinggi seperti itu. Nah kemudian kembali ke daerah mana yang paling kering itu biasanya seperti yang saya katakan tadi di Tejekule, Kubu Tambahan, Grogga juga. Nah itu kalau kita Grogga itu kita jadikan suatu istilahnya observasi awal dari segi kemarau.
Tadi kita lewat ke sana lewat di Groga ada hamparan masih hijau-hijau, masih ada hijau. Jadi artinya kita sudah mulai masuk musim kemarau tapi belum kemarau sekali, belum kering sekali. Ada kalanya nanti kita lewat sana gersang semua, coklat semua, itu puncak musim kemarau. Baik, selamat siang untuk para narasumber. Maaf kalau melenceng, di beberapa negara di Asia kan mengalami pemanasan global. Di India bahkan sampai 48 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah bisa berimbas ke sini atau tinggal menunggu waktu? Ini inline dengan pertanyaan tadi sebenarnya ya Mas Raya. Jadi memang tidak hanya di Asia mengalami apa yang dinamakan heat wave. Seluruh dunia ini merasakan pemanasan global. Jadi global itu seluruh dunia istilahnya. Cuman memang kondisi-kondisi heat wave itu memang lebih banyak terjadi di Asia karena ada pertukaran angin monsun ini. Jadi terasa panasnya memang di Asia itu seperti apa ya? Parameter seperti itu. Baik, jadi izin menambahkan, betul kata beliau tadi, memang di Asia sendiri kan itu letaknya di Khatulistiwa. Di Khatulistiwa itu kita mendapatkan penyinaran matahari yang lebih dari daerah-daerah di subtropis atau di daerah kutub. Kita mendapatkan penyinaran matahari yang lebih karena kita berada di Khatulistiwa, sehingga contoh saja seperti di India tadi, kenapa di India bisa mencapai suhu ekstrim hingga 40 derajat lebih itu panas sekali. Itu panas sekali ya. Nah, karena kembali lagi di India sendiri juga populasinya banyak, hampir 3 miliar lebih orang atau masyarakat di sana. Dan karena letaknya juga di subtropis, jadi letaknya juga di subtropis, sehingga suhu yang meningkat itu peluangnya lebih tinggi daripada yang di pas Khatulistiwa kita. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri, apakah kemungkinan akan bisa terjadi seperti itu? Ya, kita melihat dari data saja bahwa setiap tahun atau setiap dekade 10 tahun itu bahwa di Indonesia sendiri juga suhunya selalu meningkat. Nah, apakah bisa terjadi seperti di India? Kalau berdasarkan data, bisa saja akan terjadi peningkatan suhu hingga mencapai ekstrim seperti di India. Nah, tapi kita tidak bisa mematok kapan itu akan terjadi. Begitu. Jadi untuk mengantisipasinya, tadi kembali lagi kita melakukan reboisasi, terus menekan laju populasi kendaraan, begitu. Nah, sebenarnya kalau melihat data bisa saja Indonesia sama seperti di India, tapi kita tidak bisa mematok waktunya kapan, gitu. Baik. Apa yang perlu dilakukan masyarakat mungkin selain reboisasi tersebut? Karena kalau reboisasi nunggunya kan pasti lama begitu, nggak instan begitu ya. Agar masyarakat juga bisa mengantisipasi ini potensi kekeringan di musim kemarau nanti. Baik, terkait kekeringan, sebelumnya saya juga akan membahas terkait suhu panas. Jadi untuk masyarakat, selain untuk reboisasi atau mengurangi bepergian menggunakan kendaraan pribadi, yaitu menggunakan kendaraan umum, dan juga dihimbau karena kan panas juga menyengat kulit. Nah, kulit kan bisa kita kena penyakit kulit atau sensitif, kulit yang sensitif gitu. Nah, kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang mumpuni atau yang nyaman, yang menutup gitu, tidak yang tebal. Kalau tebal kan malah kita tambah berkeringat nanti, yang tipis gitu. Nah, dan juga untuk potensi kekeringan. Nah, untuk potensi kekeringan itu kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang namanya sekolah lapang iklim. Ya, Bli. Sekolah lapang iklim itu kami kegiatannya memberikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi iklim kepada para petani, contohnya petani padi, jambu mete, bagaimana sih cara mengantisipasi jika kondisi kedepannya atau perakiraan curah hujan kedepannya itu seperti ini. Misalnya curah hujannya turun atau berpotensi mengalami kekeringan. Jadi kami membuat rencana aksi untuk para petani untuk bisa lebih memanfaatkan air dengan bijaksana. Contohnya kita memanfaatkan sumber air dari
mungkin bisa dari sumur yang masih terdapat air, kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan juga kita selalu sedia, contohnya kalau di Bali itu namanya apa ya, rorak atau apa gitu ya, embung gitu ya, yang sebagai penampung air. Nah, jadi penampung air. Jikalau tadi kan musim kemarau tidak selalu tidak ada hujan, tadi tidak selalu tidak ada hujan, pasti ada hujan gitu, kita jaga-jaga dengan embung itu. Ketika ada hujan kita bisa menampungnya. Gitu. Mumpung masih ada sekarang sisa-sisa hujan, mungkin bisa ditampung dari sekarang ya Pak ya. Betul. Embungnya itu panen air hujan dulu nih Ki. Baik, tapi kalau untuk gelombang panas, tanda-tandanya ada tidak? Mungkin kalau udah seperti ini tandanya kita harus lebih waspada lagi nih masyarakat gitu. Jadi emang ada peningkatan suhu yang signifikan ya, khususnya di beberapa hari gitu. Jadi memang saat ini suhu dari pencatatan pengamatan suhu belum ada yang signifikan sebenarnya untuk di wilayah Bali, kita sampaikan. Karena memang kemarin di bulan kalau nggak Januari Februari itu sempat menyentuh di angka 35 derajat Celcius di wilayah Jembrana. Nah, kita membuat analogi Jembrana yang daerahnya bisa dikatakan nggak kota-kota banget aja segitu, gimana di Denpasar gitu ya. Jadi memang kita sudah menghadapi hal yang dampak yang sudah kita lakukan. Jadi mau nggak mau untuk secara singkat dalam waktu dekat ya kita harus mengurangi aktivitas di luar, di paparan sinar matahari langsung. Jikapun misalnya harus keluar gitu kan, beraktivitas di luar seperti yang disampaikan Mas Trai, kita harus menggunakan perlindungan ekstra dan plus jaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak, kemudian vitamin. Mau nggak mau itu langkah pendek yang harus kita ambil. Langkah panjangnya ya kita harus kembali menjaga lingkungan. Kita nggak bisa lagi untuk tetap berbuat seperti ini tapi mengharapkan yang baik di masa depan gitu. Baik. Tapi yang jadi perhatian kan saudara-saudara kita para petani nih, mau tidak mau ya memang di sawah terus. Betul. Begitu. Jadi yang sudah disampaikan Trai juga kan kita ada kegiatan sekolah lapang iklim. Sudah jalan itu. Sudah jalan daerah mana, sejak Pak? 2013. Setiap tahun kita laksanakan. Untuk wilayah Buleleng terakhir kita laksanakan di Banyupoh 2014. Nah, jadi kita mengenalkan sekolah lapang iklim itu apa sih? Kita mengenalkan produk-produk informasi dari BMKG kepada para petani. Jadi petani itu kalau dulu kan masih pakai sasih nih. Sasih beberapa petani mengatakan sasih itu sudah nggak akurat sekarang. Kok musim hujannya kering, musim kemaraunya basah. Ini bagaimana? Nah, kita coba hadir karena memang tugas dan fungsinya BMKG memberikan informasi terkait cuaca iklim kepada masyarakat. Kita latih, kita perkaya petani dengan informasi dari BMKG. Jadi sasih nggak usah ditinggalkan, sasih jadikan patokan ditambah dari informasi BMKG. Jika sasih mengatakan ini akan musim kemarau, kemudian BMKG mengatakan oh ya ini tahun El Nino. Jadi ya petani harus mengambil keputusan, oh ini akan kering nih, apa yang harus saya lakukan? Yang paling tahu ya para petani dan para penyuluh lapangan. Mereka lebih paham ketika kering. Mungkin misalnya benih apa yang harus saya pakai agar dia tahan terhadap kekeringan. Tidak seperti dulu ketika menanam sesuatu kemudian kemarau menyalahkan alam, padahal ya alam itu bekerja sudah seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia akan memberikan hujan air yang banyak, kemudian di saat lain memberikan kering yang banyak. Jadi alam sudah, kesetimbangan alam sudah dari dulu seperti itu ya. Baik, kalau sekolah lapang iklim sampai sekarang masih berlanjut? Sampai sekarang masih berlanjut. Berapa, misalnya sebulan berapa kali, atau mungkin setahun berapa kali, atau kemana saja? Ini kembali ke masalah klasik, dana dan anggaran. Ya, kalau dulu kita diberikan dana yang lebih banyak, kita bisa menyelenggarakan bisa sampai 5 kali dalam setahun. Sempat kita mengadakan kerjasama dengan Bank Indonesia, kemudian ada dinas-dinas terkait melakukan hal yang sama, kita sampai 12 kali dalam setahun. Nah untuk beberapa tahun terakhir karena memang ada COVID ya, pemotongan anggaran segala macam, kita maksimal bisa lakukan 3 kali setahun dari anggaran punyanya BMKG. Nah ini mungkin ada pendengar dari dinas-dinas atau instansi lain yang memiliki program senafas, jadi memberikan pencerahan kepada petani misalnya.
bisa mengundang BMKG nih, yuk kerjasama. Nah, saya punya petani bawang misalnya, rentan cuaca dan iklim. Apa yang harus mereka lakukan? Kita bisa kerjasama, kita bisa datang memberikan bukan mengajar, sharing, berkolaborasi lah betul, ya, sharing, memberikan pengetahuan lebih kepada petani terkait cuaca dan iklim. Jadi nanti kita kasih para petani itu gambaran perakiraan iklim 3 bulan ke depan misalnya. Jadi di mereka sudah paham perakiraan iklim, perakiraan cuaca yang akan terjadi 3 bulan ke depan seperti apa. Apa langkah antisipasi saya? Misalnya saya mau nanam bawang misalnya 3 bulan ke depan katanya banyak hujan. Berarti bawang saya harus seperti apa tingkat aksi yang mereka lakukan, kan mereka yang lebih paham terkait bakalan banyak hujan atau akan kering. Mereka harus bagaimana, mereka lebih tahu. Jadi minimal mereka tahu dulu, walaupun memang di perakiraan cuaca, perakiraan iklim namanya perakiraan, ada rentang salahnya gitu. Baik, kalau dulu mungkin pakai sasi. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau dulu juga ini SD diajarinya yang ber itu pasti hujan gitu. Kalau sekarang enggak. Oktober, November, Desember itu pasti hujan begitu. Kalau sekarang kayaknya ini lihat di BMKG saja deh ini hujan atau enggak begitu ya. Ada juga yang menanyakan BMKG menentukan musim kemarau dari angin, awan atau apa ya? Banyak, kompleks. Jadi memang semua angin, awan itu satu ikatan, satu terkait itu. Jadi unsur iklim itu ada 7, ada matahari, kemudian ada suhu, ada angin, ada kelembaban, ada awan, ada hujan. Nah, ya semuanya terkait. Jadi angin dulu kita lihat, kemudian anginnya sudah, saya katakan tadi angin sudah timuran nih. Jadi angin timuran, mataharinya di utara. Angin timur ini karena di bawah nggak ada matahari, berarti dia sifatnya dingin. Nanti dia masuk ke kita akan terasa hawanya dingin. Kemudian matahari jauh di utara, berarti di Indonesia terjadi musim kemarau seperti itu. Jadi memang kompleks hubungan antara atmosfer, laut. Jadi memang nggak hanya satu unsur yang kita ambil untuk menginformasikan bahwa ini musim kemarau, ini musim hujan, enggak. Ini biarkan BMKG saja deh yang menganalisa itu begitu ya. Kita yang pasti masyarakat juga dihimbau untuk sering-sering mengecek media sosial BMKG. Nampaknya sudah setiap saat ini update terus begitu ya. Ini juga menginformasikan kepada masyarakat, pendengar juga dari informasi BMKG. Dan terakhir mungkin yang ingin disampaikan atau ditekankan kepada masyarakat terkait dengan perkiraan musim kemarau serta mungkin antisipasi potensi pada puncak musim kemarau di tahun 2024 ini. Silakan Pak Dwi. Jadi masyarakat pendengar, jadi kita sudah akan memasuki musim kemarau di tahun 2024 ini. Mungkin beberapa daerah seperti yang saya sampaikan tadi di wilayah Buleleng bagian utara, kemudian ada di daerah Kintamani dan Nusa Penida itu sudah masuk musim kemarau, dan beberapa wilayah lain mungkin akan segera menyusul pada bulan Juni ini sudah masuk musim kemarau semua. Dan ini yang perlu kita mulai waspadai adalah potensi kekeringan, di mana biasanya untuk wilayah Buleleng itu di daerah kecamatan Tejekule, Kubu Tambahan itu emang setiap tahunnya pasti lebih kering, lebih panjang kemaraunya daripada daerah lain. Nah mungkin instansi-instansi terkait sudah mulai akan menyiapkan bantuan-bantuan, misalnya terjadi nanti kekurangan air bersih dan sebagainya sudah langsung bisa diantisipasi begitu ya. Kemudian yang paling utama saya sampaikan, yuk mari kita jaga lingkungan kembali. Pelajaran SD mengatakan jangan buang sampah sembarangan, kemudian tanamlah pohon, itu bukan bualan semata. Di saat musim kemarau ini, yuk kita sama-sama melihat lingkungan sekitar. Nggak usah jauh-jauh, lingkungan rumah aja dulu. Kemudian kita lihat saluran airnya bagaimana, jangan sampai kita abai membuang sampah sembarangan di saluran air, tiba-tiba nanti musim kemarau banjir. Agar tidak musim kemarau menyalahkan alam, musim hujan menyalahkan alam. Alam hanya bertindak seperti biasanya, hanya kita yang berubah. Yuk mari kita kembali berubah agar menjaga alam, sehingga nanti alam juga menjaga kita. Gitu. Ya, mungkin Mas Rai bisa menyampaikan media sosial kita. Oh ya, baik. Jadi untuk para pendengar yang ingin memanfaatkan atau melihat informasi terkait iklim, terkait terutama terkait musim atau terkait informasi cuaca dasarian ya Bli, atau bisa lihat di Instagram BMKG Jemberana Bali, yaitu namanya Iklim Bali.
Instagramnya namanya @iklim_Bali. Nah, bisa dilihat di situ setiap 10 hari sekali atau setiap dasarian bisa dilihat terkait prediksi prediksi curah hujan untuk 10 hari ke depan di seluruh wilayah Bali. Jadi bisa dilihat di situ, dan juga setiap bulannya kami juga mengeluarkan terkait prediksi curah hujan untuk 3 bulan ke depan. Bisa dilihat di media sosial, terutama di Instagram kami yaitu Iklim Bali. Kami juga memiliki media sosial Facebook sama juga Iklim Bali juga, dan di website kami juga namanya Iklim Bali. Oke, jadi nanti mungkin di website bisa diketik saja Stasiun Klimatologi Bali, nanti akan muncul websitenya juga. Baik. Jadi BMKG ini mengikuti perkembangan zaman, Mbak. Jadi masyarakat sekarang suka media sosial, kita mau nggak mau harus di media sosial juga memberikan informasinya. Dan kemudian terakhir ada WhatsApp-nya, Mbak. Kalau misalnya masyarakat ada yang urgent bertanya gitu ya, misalnya bisa dihubungi kami di 0812 3865 492. Nah, itu nomor resmi BMKG Stasiun Klimatologi Bali di Jemberana. Luar biasa, terima kasih banyak ini informasinya. Semoga dengan begini juga masyarakat tersadarkan, kita semua ya, untuk menjaga, sama-sama menjaga lingkungan. Kayaknya bukan hanya lingkungan di darat saja, di laut tampaknya juga dijaga ini, karena tadi juga berpengaruh terhadap suhu muka laut, juga berpengaruh begitu ya. Kalau dulu ini di laut masih ada tuh pohon-pohon lamun, buah lamun begitu. Sekarang kayaknya udah jarang gitu rumputnya. Wah, ini juga berpengaruh. Terima kasih banyak untuk Bapak-bapak dari BMKG. Sama-sama Mbak Ini. Bapak Madedwi Wiratmaja SSI, Koordinator Analisa dan Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali, dan juga Bapak Trai Budi Samanto STR. Bukan bapak-bapak sih sebenarnya, Pak Trai masih muda banget nih. Perakiraan Stasiun Klimatologi Bali. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga apa yang kami hadirkan menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua pendengar. Jadi mari kita waspada, antisipasi terkait dengan puncak musim kemarau di tahun 2024 di Bali dan khususnya di Buleleng. Kami akhiri untuk dialog Indonesia Bisa siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.